Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, balik lagi di channel saya bersama saya Putri Nur Hidayati. Untuk kalian semua yang baru pertama kali menemukan channel ini, saya mohon banget bantuannya, supportnya, dukungannya untuk klik tombol subscribe yang ada di pojokan, dan jangan lupa untuk meninggalkan kritik dan saran buat saya, bagaimana yang baiknya untuk saya dan bagaimana yang benarnya, bagaimana yang betulnya dan lebih baiknya, dan itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Oke guys, sebelum kita mulai nonton video ini, jangan dipotong ya, ditonton dari awal sampai akhir. Dan sebelumnya semoga kita berdoa semoga virus yang ada di seluruh dunia, termasuk yang sekarang sedang ada di Indonesia, semakin banyak musibahnya, penyakitnya, wabah ini semakin meluas. Semoga orang-orang yang terkena penyakit ini segera sembuh, amin. Dan semoga orang-orang yang ada di sekelilingnya, termasuk kita semua, bisa selamat dari wabah penyakit ini, dan itu bisa membuat kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih bersyukur akan nikmat sehat yang Allah berikan selama ini. Amin Allahumma amin. Oke guys, di sini saya pengen kasih satu amalan yang bisa membuat malaikat itu mendoakan kita supaya hajat kita itu terkabul. Satu jalan pintas supaya doa kita cepat terkabul, termasuk doa minta jodoh, bisa juga. Simple things. Jadi yang saya maksud di sini itu adalah mendoakan saudara kita yang ada di jauhan ataupun saudara kita tanpa sepengetahuan dia kalau kita itu mendoakan dia gitu. Ngerti gak sih? Maksudnya sih, kata-kata gue bener gak sih? Jadi itu maksudnya kita mendoakan saudara kita, saudara seagama misalnya, tanpa sepengetahuan mereka, kita itu diam-diam mendoakan mereka. Seperti itu. Insya Allah itu doa yang seperti itu, karena kita mendoakannya dengan ikhlas, dengan tulus. Doa itu bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hadis yang menerangkan itu benar adanya itu menurut hadis yang disampaikan oleh Abu Darda ya, bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim bagi saudaranya sesama muslim di belakangnya tanpa sepengetahuannya adalah mustajab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan dengan perintah Allah untuk urusan ini. Setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat itu ditugaskan untuk berkata, amin ya Allah, kabulkanlah, dan berikan pula kebaikan itu, dan juga akan mendapatkan kebaikan seperti itu pula. Maksudnya itu mungkin doa yang baik tadi juga akan kembali kepada orang yang mendoakan. Seperti itu guys. Jadi maksudnya itu, faidah dari hadis tadi itu maksudnya kayak keutamaan doa tadi ya. Untuk sesama muslim tanpa sepengetahuannya itu kan akan lebih ikhlas niatnya, akan lebih ikhlas seperti itu. Lalu ketika mendoakan saudara sesama muslim, baik itu perorangan atau sejumlah orang muslim, bahkan untuk semua kaum muslimin, itu tuh bisa digunain bukan cuma perorangan gitu ya mungkin ya. Dan makna ucapan malaikat, dan kamu juga akan mendapatkan kebaikan seperti itu, yaitu aku berdoa kepada Allah agar dia memberimu kebaikan seperti yang kamu mintakan bagi orang lain. Masya Allah banget gak sih didoain malaikat? Kan enak banget guys.
Dan hadis ini tuh menjadi dalil tentang adanya malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk urusan ini secara khusus. Hadis ini juga menunjukkan bahwa malaikat hanyalah mengaminkan doa-doa kebaikan yang diucapkan oleh seorang hamba. Para ulama salaf mempraktekkan kandungan hadis ini, sehingga salah seorang dari mereka ketika ingin berdoa untuk kebaikan dirinya, maka dia mengucapkan doa tersebut bagi saudaranya sesama muslim dengan harapan doa itu dikabulkan dan dia pun akan mendapatkan kebaikan yang serupa. Paham nggak guys maksudnya sampai sini dulu? Jadi istilahnya, kalau aku pengen punya jodoh, pengen cepat nikah, aku doain temanku yang punya keinginan untuk cepat menikah juga, tapi di belakangnya, tanpa sepengetahuannya, seperti itu guys. Tau nggak? Jadi aku tuh pernah sekali doain temanku tanpa dua kali hal yang menakjubkan yang aku alami karena mendoakan saudara di belakangnya tanpa sepengetahuannya. Yang pertama, aku itu punya teman yang kerja di Hong Kong gitu. Aku kenal dia, tapi nggak akrab-akrab banget. Tapi itu aku tahu dia tuh orangnya kayak apa. Dia itu orangnya genit banget dulu. Sebelum dia ke Hong Kong itu dia tuh orangnya genit banget. Dia kan janda. Dia tuh genit. Kalau sama cowok itu berani goda-godain kayak gitu. Dia berhijab. Kalau keluar itu berhijab. Tapi hijabnya juga belum yang syar'i banget gitu kan, yang masih pakai yang ketat-ketat gitu. Tapi setidaknya dia kalau keluar itu masih sering menggunakan hijab. Sampai adanya dia itu kerja di Hong Kong. Aku kan berteman sama dia di Facebook ya kan. Udah lama nggak kontak-kontakan gitu. Dia kerja di Hong Kong, lalu dia upload foto itu, dianya pakai kayak dress di atas lutut gitu. Terus dandanannya juga agak menor gitu kan. Ya mungkin karena udah pegang uang sendiri, terus udah kenal pergaulan juga, dia jadi kayak gitu kan, agak seksi gitu lah pokoknya. Udah narsis lah pokoknya. Aku tuh kaget gitu ya, ngeliat postingan dia tuh aku kaget. Ya Allah, kok malah jadi tambah parah gini anak ini gitu. Padahal dulu masih menutup aurat lah, seperti itu. Lalu aku tuh spontan gitu doain dia sambil ngeliat foto dia itu. Kayak doain, ya Allah, semoga kelak suatu saat engkau kembalikan hijab itu kepadanya untuk menutupi auratnya ya Rabb. Kalau kurang lebih seperti itulah, aku minta pokoknya sama Allah supaya dikembalikan hijab itu untuk dia menutupi auratnya dan dia menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Aku doa kayak gitu buat dia. Pada waktu itu posisinya aku juga masih belum suka pakai hijab yang syar'i juga. Kalau pakai gamis itu di pikiran aku kayak itu tuh pakaian untuk orang tua gitu. Aku masih terlalu muda untuk gamis-gamis kayak gitu. Lalu sampai akhirnya Allah ketuk pintu hatiku melalui temanku. Ternyata pakai gamis itu nyaman banget dan ternyata emang wanita itu seharusnya pakai baju yang longgar kan, seperti itu. Lalu aku tuh kaget, yang super kaget banget setelah tahu kabar temanku tadi. Dia itu jadi bercadar gitu. Dia tuh bener-bener yang hijrah sampai pakai niqab. Seistiqomah itu sampai sekarang tuh dia jadi lebih baik lagi. Bener-bener yang aku sendiri tuh nggak mampu ngikutin dia yang cepet banget gitu hijrahnya. Bener-bener dia tinggalin semuanya, dia mulai ngafalin Al-Quran, Facebook itu dia tinggal, media sosial itu dia tinggal, yang menurut dia itu kayak, merinding gue guys, media sosial yang buang-buang waktu gitu. Terus dia itu dulu awal-awalnya hijrah pakai niqab itu masih sering upload foto gitu ya. Lalu dia tuh tahu, intinya kayak dia tuh kasih tahu ke gue gitu kan, kalau wanita itu nggak bagus upload foto. Wanita itu kalau upload foto itu semuanya aurat gitu, dan tujuannya nggak ada baik-baiknya. Ngajarin untuk wanita itu harus punya sifat malu gitu kan guys. Dia benar-benar ninggalin media sosial, dia nggak upload foto lagi. Padahal dulu dia itu yang sering banget upload foto cantiknya, seksi-seksinya dia gitu guys. Nah kayak ya Allah, Masya Allah banget gitu kan. Lalu
dia tuh kayak nyampein pesan ke media sosialnya dulu itu, kayak ngomong kayak, buat apa pakai niqab, tujuan pakai niqab itu untuk apa, untuk menjaga diri, untuk menutupi diri, tapi kenapa masih upload foto? Berarti kalau kita pakai niqab itu, kalau masih pengen dilihat orang banyak kan nggak ada gunanya juga pakai niqab, kayak gitu guys. Jadi gue tuh kayak, ih bener-bener ini anak gila banget, hijrahnya bisa sampai yang bener-bener istiqomah banget. Ya semoga gue next time juga bisa seistiqomah itu, amin Allahumma amin, insyaallah dengan ridho Allah ya, doain aja semuanya. Nah di situ titik itu tuh gue yakin banget kayak ternyata gue tuh keinget gitu, gue tuh pernah doain dia yang begitu, dan akhirnya Allah ijabah juga gitu, bahkan lebih guys, lebih dari apa yang gue mau gitu. Padahal gue pengennya tuh cuma dia kayak nutup auratnya dia lagi, dan malahan semuanya ketutup rata pakai niqab gitu loh. Dan doa itu kembali juga sama gue dulu yang benar-benar ilfil banget pakai gamis, no banget, nggak pernah mau. Dan sampai akhirnya gue ngerasa kayak gue nyaman gitu begini. Justru gue kalau pakai baju ketat itu malu gitu loh, bener-bener masya Allah banget gitulah. Terus yang kedua itu tuh temen gue namanya Erika. Kalau Erika nonton video ini, hai Erika, salam buat dedek bayi. Temen gue namanya Erika, dia lebih tua dari gue. Dia udah nikah sekitar, sama suaminya itu nikah udah cukup lama, nggak tahu seberapa lamanya ya. Kayak chattingan gitu, dia tahu-tahu tuh dia ngechat gue kayak ngomong, doain ya gue supaya biar cepet dapat momongan kayak gitu, doain ya gini gitu. Sempat gue tuh habis sholat, gue tuh keinget sama dia, keinget sama dia. Terus beberapa hari gue tuh doain dia terus, doain teman gue gitu. Kalau ya gue ngomongnya, ya Allah semoga teman saya itu segera diberi momongan gitu. Hamba tahu gimana rasanya seorang wanita yang menantikan kedatangan buah hati setelah lamanya pernikahan. Semoga engkau titipkan anak ke dalam rahimnya, semoga dia bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya. Amin Allahumma amin. Intinya doanya tuh kayak gitu-gitu aja guys. Pokoknya saya minta sama Allah supaya teman saya itu diberikan momongan gitu. Kasian udah lama menanti gitu kan. Aku doain gitu terus. Temanku juga nggak tahu, aku juga nggak pernah bilang. Aku nggak pernah bilang gitu kan. Terus ya aku tuh nggak tahu ya, dia tuh juga nggak ngasih kabar ke gue kan. Terus beberapa hari kemudian tuh kayak dia upload foto apa ya, lupa deh kejadiannya. Dia tuh ngasih infonya itu gimana, pokoknya intinya tuh tahu selang 2 minggu kalau nggak salah. Dia tuh ngasih kabar kalau dia itu udah hamil gitu, telat datang bulan gitu. Aku langsung masya Allah secepat ini gitu, jawaban Allah tuh secepat ini. Temen gue tadi beneran hamil guys, tapi bukan berarti terus Allah mengaminkan, bukan berarti malaikat mengaminkan doa yang sama buat gue supaya gue juga hamil gitu ya, nggak juga kali maksudnya. Keberkahannya mungkin gitu ya, tapi nyatanya kalau niat gue tadi emang bener-bener gue tujuin buat dia, doa tadi itu terkabul gitu loh guys. Percaya nggak sih? Kalau gue sih percaya banget, gue udah nyobain itu. Tergantung kalian sih, tergantung keyakinan kalian sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu minta kita untuk selalu berdoa. Kenapa kitanya mempersulit untuk berdoa gitu, nggak mau berdoa gitu kan. Sesimpel hal itu guys. Jadi untuk kalian yang pengen yang namanya jodoh, didoain deh itu temennya. Kan banyak juga orang yang upload status di Instagram, di Facebook, di mana itu. Harus ada banyak orang yang galau-galau upload status, nggak sengaja aja kamu lihat sambil kamu doain gitu, ya Allah semoga kegalauan teman saya yang di Facebook ini segera selesai ya Allah, amin gitu. Doain lagi kalau ada orang yang kapan ya pengen nikah, jomblo terus, gini terus gitu, doain. Aku juga pernah gitu guys. Jadi teman-temanku tuh banyak yang benar-benar pejuang pengen nikah, pejuang halal lah gitu ceritanya, tapi mereka kesulitan untuk itu. Ada temen aku juga yang gagal terus, pengen mau nikah sama siapa gitu, deket gagal lagi. Aku tuh secara nggak langsung spontan itu sering doain mereka. Terus kadang kayak
refleks gitu, habis sholat keinget sama mereka, oh sedih banget kisah hidup mereka, aku doain Allah semoga kau pertemukan teman-temanku dan kau mudahkan niat baik teman-temanku untuk menjauhi zina karenamu ya Allah. Permudahkan mereka supaya mereka segera menikah untuk menjauhi zina dan terhindar dari maksiat, amin Allahumma amin. Terus aku tuh kayak ngarep juga sama Allah, semoga doa itu bisa kembali padaku juga ya Allah, kayak gitu guys. Aku tuh berusaha gitu, kasihan teman-temanku kan gitu. Ya intinya pokoknya kalau kita pengen suatu kebaikan, kita menanam kebaikan, kita meminta meminta kebaikan, insya Allah Allah juga akan memberikan kebaikan yang sama untuk kita. Tergantung kita berprasangka baik sama Allah. Kan Allah sesuai prasangka hambanya. Itu pokoknya itu kunci gue yang gue pegang sampai saat ini. Allah itu sesuai prasangka hambanya terhadapnya. Hal sesimpel itu, dan gue yakin Allah pasti mengabulkan doa-doa hambanya. Prasangka baik itu selalu ditanam dalam hati kita masing-masing ya guys. Jadi jangan lelah untuk berdoa, jangan lelah untuk berharap, dan jangan lelah untuk meminta. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa kita semua. Amin Allahumma amin. Jadi kuncinya apa? Jangan pelit-pelit untuk mendoakan saudara kita. Termaksud sekarang ini di negara kita, di seluruh dunia masih terdapat wabah yang terus bertambah, yaitu virus itu. Semoga kita berdoa sama-sama gitu. Semoga penyakit itu segera musnah. Karena sesungguhnya kalau kita terisolasi ataupun kita di lockdown, dikurung selama beberapa minggu, atau kita harus mengurung diri karena penyakit ini yang terus bertambah, padahal itu suatu hal yang kecil guys. Ada yang lebih besar dan lebih dahsyat daripada itu. Kalau nikmat Allah yang Allah berikan sama kita itu jauh lebih besar daripada apa ujian yang Allah berikan dan kirimkan untuk kita saat ini. Bayangkan mereka yang ada di Suriah, di Gaza, di Rohingya, itu tuh mereka udah berapa lama gitu terisolasi dan gak bisa keluar. Maksudnya bukan gak bisa keluar masuk, tapi mereka itu ketar-ketir gitu loh guys, berdiri di tanah itu, sedangkan mereka masih terus dijajah oleh si itu apa itu, mereka yang berusaha untuk merebut tanah mereka itu guys. Tahu nggak kan? Tahu kan? Nah itu tuh kayak kita tuh jauh lebih baik daripada mereka gitu. Israel itu kan selalu berusaha untuk membunuh anak-anak kecilnya. Mereka susah mendapatkan makanannya, dan itu mereka nggak tahu akan berakhir sampai kapan. Sedangkan kita masih ada harapan dan kita bisa berdoa. Dan semoga saja video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk di subscribe dan diikuti video-video saya. Dan semoga ada manfaatnya yang banyak. Dan kita berdoa sama-sama, kita minta sama-sama untuk kalian pejuang jodoh, pejuang halal. Semangat. Jangan kembali lagi sama pacaran ya guys. Aku doakan untuk kalian semoga kalian semua cepat menikah, amin Allahumma amin. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.